terkait kejadian kemarin Pak yang dilakukan apa dari ya kemarin setelah kejadian yang pertandingan ricuh di sebuah turnamen di Kabupaten Semarang itu, Bapak Ketua langsung memberikan instruksi khususnya kepada Badan Yudisial untuk melakukan langkah-langkah menyikapi pada area dan kapasitas sepak bola ya. Dan hari ini segera kami kemarin sekretariatan berkirim surat kepada pihak-pihak yang akan kita mintai keterangan. Hari ini sebenarnya agendanya akan mengundang dan meminta keterangan dari pihak panitia penyelenggara, terus dari pihak perangkat pertandingan yang bertugas. Kebetulan karena katanya wasit dan wasit cadangannya sedang dalam perawatan medis, maka seharusnya hari ini yang kita undang adalah asisten wasitnya, asisten wasit 1 dan asisten wasit 2, serta komite wasit ASKAP PSSI Semarang yang menugaskan mereka terlibat memimpin pertandingan itu. Namun tampaknya perangkat pertandingan itu dan komite wasitnya di waktu bersamaan siang ini hingga sekarang sedang melalui pemeriksaan di Polres Semarang, sehingga mungkin kita akan jadwalkan ulang. Namun tadi panitia penyelenggara, panitia pelaksana pertandingan sudah kita temui dan mereka sudah memberikan keterangannya, informasinya oleh Komite Disiplin Asprop PSSI Jawa Barat. ada apa Pak, sanksi atau apa yang sementara? Ke arah sanksi tentu ini menjadi kewenangannya nanti Komite Disiplin. Nah, tentu masih sangat dini ya. Hari ini kita baru mendapatkan informasi, menggali keterangan dari pihak Pantol, belum juga pihak-pihak lain yang juga nanti pasti kita libatkan. Tentu masalah sanksi, apakah nanti rekomendasi yang diterbitkan seperti apa, itu kita akan menantikan keputusan Komite Disiplin. Walau demikian, atas semua itu pasti juga akan kita sampaikan kepada PSSI di tingkat pusat untuk nantinya tepat langkah-langkah yang harus diambil oleh Asprop PSSI Jawa Barat. Pak Anto, ada arahan dari PSSI pusat atau enggak Pak target tahun ini? Saya tidak tahu melalui Bapak Ketua, tetapi yang pasti dalam situasi seperti saat ini Asprop memang sudah benar arahan instruksi dari Bapak Ketua bahwa harus segera mengambil sikap karena kondisi yang tidak hanya viral, tetapi itu adalah mencederai nilai-nilai sportivitas, nilai fair play di dalam sepak bola. Bagaimanapun juga sepak bola tidak boleh diwarnai dengan kekerasan, hingga akhirnya mencederai seseorang yang dapat menjadikan sebuah kerugian. Untuk setelah adanya pemanggilan ini mungkin rencana ke depannya seperti apa? Rencana selanjutnya? Iya, Komite Disiplin nanti pasti akan mengambil langkah-langkah. Apakah dalam bentuk sanksi atau rekomendasi-rekomendasi yang dapat diberikan pada setiap pihak, pada semua pihak. Entah itu panitia penyelenggara, entah itu perangkat pertandingan yang terlibat, entah itu pihak-pihak yang terlibat di dalam pertandingan itu sendiri. Nah, jadi semua unsur tidak bisa diurai satu persatu. Tapi ada rencana mengarah ke sanksi lagi? Tentunya iya, tentunya iya. Karena Komite Disiplin akan bekerja berdasarkan kode disiplin PSSI dan batasan-batasan di sana ditentukan untuk bagaimana Komite Disiplin tepat dalam memberikan putusan. Pak, di Liga Telkom ini kan juga apa Pak? Banyak soal apa sih? Kalau intinya dari Asprop menanyakan aspek penyelenggaraan dari panitia, jadi dari perizinan dan lain-lainnya, dari keamanan, proses perizinan dari naskah, keamanan terus ya. Berapa pertanyaan tadi? Banyak. Iya, sudah saya tahu.
Kalau hasilnya kemarin jadinya gimana? Kita juara bersama. Jadi hadiahnya kita samakan, yang sebenarnya juara 1 itu 10 juta, juara 2-nya 6 juta, akhirnya kita samakan. Tidak ada juara 1-2, kita juara bersama dengan total masing-masing kita kasih 10 juta. Kalau kronologis Mas gimana? Kalau kronologis saya kurang tahu Mas, yang jelas kan banyak sudah di video gitu. Kalau karena kan kita tidak dekat dengan kejadian, karena kan sebelah barat, kejadiannya di sebelah timur. Kalau turnamen Indo sendiri udah yang keberapa? Ketiga kalinya. Kita mengundang pemain-pemain profesional. Kalau mengundang pemain profesionalnya tidak, Pak. Jadi kita tim. Jadi kita tidak tahu siapa yang akan dibawa. Misalnya kita mengundang tim A, tidak tahu siapa yang tim A itu yang akan main, kita tidak tahu. Karena kan tidak seperti kompetisi nih. Kalau kompetisi kan sudah ada resmi daftar pemainnya. Kalau Tarkam kan hari ini main, besok pemainnya sudah ganti lagi. Gitu. Jadi besok kira-kira ada regulasi atau aturan baru? Belum tahu Mas, kita belum tahu. Kita belum sampai ke situ nih, karena kita masih menyelesaikan fokus ini dulu, biar semuanya dapat berjalan dengan lancar, tidak ada yang saling dirugikan, intinya gitu Mas. Dengan kejadian ini ada evaluasi atau gimana? Ya tentu, kalau dari kejadian ini pasti dari panitia tetap pasti ada evaluasi Mas, dan itu kita gunakan untuk penyelenggaraan ke depan biar hal ini bisa jadi yang pertama dan sekaligus yang terakhir. Tidak akan terjadi kejadian apapun lagi, termasuk di turnamen-turnamen yang bukan di tempat saya. Semoga tidak ada kejadian kayak gini, karena ini sudah mencoreng nama sepak bola juga kan. Nah, apalagi inilah Indonesia lagi sedang merangkak naik untuk sepak bolanya, ini kan jadi yang viral. Kalau viralnya viral bagus, ya masalah, tapi viralnya kan viral yang jelek gitu. Mas, yang ribut kemarin itu supporter atau warga sekitar yang mau? Kalau supporter itu enggak Mas, enggak ada yang ribut. Sebenarnya kan itu hanya akses pemain dengan wasit. Kalau supporter itu dari banyak supporter itu udah ada yang bergerak dari tempat duduk Mas. Itu yang saya salut dari supporternya, karena mungkin saat ini supporter sudah dewasa gitu, sudah tidak seperti kayak dulu lagi. Korban sekarang kondisinya seperti apa, Mas? Tahu nggak? Kalau info terakhir masih di rumah sakit, tapi ini kan kita belum ngecek lagi karena info terakhir dari kita pagi kemarin. Luka-luka di sebelah mana? Belum tahu Mas, itu belum tahu. Berarti yang mengeroyok wasit itu siapa? Pemain nggak official gitu Mas? Ya bisa dikatakan bisa pemain, bisa official, karena itu kan sudah banyak orang ya Mas. Kita tidak bisa memilih oh ini pemain, oh ini yang jelas bukan oknum saja lah gitu, bukan oknum. Bisa oknum pemain, bisa oknum supporter. Tapi kalau untuk menunjuk satu-satunya siapa, A, B-nya saya tidak tahu. Kalau yang menjalani pemeriksaan di Polres siapa saja, Mas? Belum ada Mas kalau saat ini. Kalau saat ini kan saya baru pertama ini diundang ke Komdis PSSI. Kalau untuk ke kepolisian belum ada. Datang sama siapa aja Pak? Ini kan saya seksi pertanian. Iya. Ini ketua saya, kemudian itu sekretaris, dan itu di pihak bendahara. Oh, berarti Iya. pihak penyelenggara yang Iya, dipanggil. kita dari panitia penyelenggara. Berapa jam Pak dari diperiksa? Tadi dari jam berapa ya? Sekitar 1 jam lah. 1 jam gitu, 1 jam. Mas dari panitia ada korban juga Pak? Korban? Ini langsung orangnya. Ini pemain Iya. kita nggak tahu. Nggak tahu siapa yang mukul, nggak tahu Pak. Karena kita waktu itu melindungi wasit, tahu-tahu Tenang. Iya. Oh. Karena kita kalau memang SOP kita kan kalau ada apa-apa langsung panitia ke fokus ke wasit. Mas, Semua ya. fokus ke wasit. Ini ada tahu ada yang mukul, nggak tahu. Risikonya tanggung jawab. Mas, turnamen kemarin sudah mendapat rekomendasi dari ASKAP nggak Mas? Askap sudah. Berarti resmi ya Mas dari Sudah, ASKAP ya? sudah resmi. Kalau kita kan menjalankan rekomendasi memang 3 tahun ini resmi terus dari Askap. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.